Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas sekali ini. Dah lapar ya? Ulanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua sebab tadi itu. Satu karena saya terlambat, jadi balas dendam. Lagi marah kan? Dua, lagi lapar karena sudah dekat jadwal makan siang. Oleh sebab itu tidak boleh panjang-panjang. Kata ahli hikmah, tak boleh cerita panjang di depan 3 orang. Sedang menahan lapar, sedang menahan marah, sedang menahan ke belakang. Jadi sebab itu insyaallah absyiru. Selesai muqaddimah, masuk ke isi. Selesai isi baru khatimah. Habis itu salam. Muqaddimahnya panjang, isi pendek. Baik. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-mustabtahi bihamdihi was-sana'i alaihi kullu amrin zibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-kabirul muta'al wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karimul khisal al-azimul fi'al sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saya pada kesempatan ini sangat senang dan berbahagia di hari yang cerah ini. Mudah-mudahan mencerahkan hati. Di waktu duha menjelang siang, kita bahagia dan senang di salah satu dari rumah Allah bersama para hamba-hamba Allah. Dan saya mohon izin dan minta maaf pada para masyayikh di sini, para ustadz, baik yang menyambut di sini ataupun yang mengantar. Masya Allah, dengan izin Allah, kemudian izin tuan-tuan, saya sampai ke sini menepati janji. Saya dulu dengan beliau di rumah di Pekanbaru harus datang katanya. Siap laksanakan. Oleh sebab itu maka hari ini saya sudah bayar hutang. Walaupun tak lunas tidak ada masalah. Ini angsuran pertama, tapi tidak pakai DP. Ya. Mudah-mudahan walaupun belum mengesankan, tapi jangan sampai mengecewakan. Oleh sebab itu terima kasih juga saya sampaikan pada Ustaz Abdurrahman Ad-Divi, ini guru saya yang juga Masya Allah bukan hanya sekedar mengatur waktu, tapi juga mengantar dan memberikan waktunya. Jazakallahu khairan. Awak dia mau aja menunjukkan jalan sini, dah suka berbahagia saya. Ini tidak langsung diantarkan ke sini. Itu tanda bahwa ada cinta di hati. Semoga cinta ini berpaut sampai ke surga. Amin. Al-akhilla
yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia ini, di akhirat saling memusuhi, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu saya berharap dan mengajak, kalau tuan-tuan mencintai saya, cintai karena Allah. Soalnya kalau dicintai karena penampilannya, tidak menggembirakan juga. Dicintai karena hartanya, tidak menjanjikan juga. Dicintai karena kekuatannya, diragukan pula. Tapi karena Allah sajalah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nuhibbus salihina walasna minhum. Kita ini hanya disuruh mencintai orang-orang saleh, walaupun kita belum saleh. Saya mencintai orang-orang saleh walaupun saya belum saleh. Tapi setidaknya lah, karena manusia diciptakan suka meniru orang-orang yang dicintainya. Maka saya mencintai saudara-saudaraku di sini. Mudah-mudahan saya bisa pula seperti tuan-tuan dan puan-puan di sini. Atau setidaknya, ya kalau nanti nama-nama tuan-tuan disebut-sebut, dibanggakan, saya akan tinggal nimbrung di situ. Itu teman saya semua itu. Oh, teman Ustaz orang baik-baik ya. Pasti Ustaz juga orang baik-baik. Ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada para Ustaz dan bapak-bapak saya di sini, saudara-saudara dan saudariku di sini. Dan terima kasih juga saya kepada yang hadir, sebab kalau tidak ada yang hadir tidak bisa saya bercakap. Jadi tuan-tuan dan puan-puan telah hadir, itu sungguh luar biasa. Semoga Allah memberikan tarif tinggi dan harga besar. Setiap langkah terangkat, mengangkat derajat, dan setiap langkah diturunkan, menghapuskan dosa hendaknya. Amin. Saya lupa. Tahu tak kalian apa yang saya lupakan? Yang tahu tunjuk tangan. Apa yang saya lupa? Hah? Tunjuk tangan, coba aja, mana tahu. Anda beruntung. Coba memuji Allah sudah. Terima kasih pada para hadirin Ustaz sudah. Apalagi yang lupa? Tunjuk tangan. Apa? Memangnya wajib? Memangnya wajib enggak? Jawab. Wajib. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa? Sini. Masya Allah. Ini orang mana ini? Ada yang kumbu? Dan nikah belum? Siapa nama? Muzakir? Zaki. Patutlah cerdas. Nama aja cerdas. Masya Allah. Ya, saya kasih sesuatu tidak marah. Saya berikan sesuatu tidak marah. Enggak kan? Marah tidak usah lah. Marah tuh sama saya? Enggak, alhamdulillah. Soalnya bicara pun orang marah kan tidak bagus kan? Masya Allah. Fadal. Barakallahu. Masya Allah, tabarakallah. Salawat dan salam kepada Nabi yang tak boleh kita lupakan dalam setiap mengaji. Bahkan setiap kita mengucapkan kata-kata yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan majlis ada di situ. Rahmat dan ampunan Allah turun saat itu. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mengucapkan salawat ke Nabi sama dengan Allah. Apa namanya mengucapkan salawat kepada Nabi? Berarti Allah menurunkan kepada kita rahmat dan ampunan 10 kali.
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salat kepadaku satu kali, Allah balas 10 kali, langsung mustajab. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Masya Allah. Siapa nama tadi? Zaki ya. Masya Allah. Allah yazakik. Apa kaji kita? Hubbul Quran was sunnah. Bicara cinta tak ada habis dan pasti menyenangkan. Namanya aja cinta. Yang namanya saja cinta, pasti semua ceritanya menyenangkan. Mau dengar? Mau dengar? Enggak. Kalau enggak usah cerita. Pokoknya apa aja cerita cinta pasti laku. So, makanya yang banyak dibuat orang film-film cinta. So, walaupun semuanya palsu. Buktinya yang banyak gagal dalam cinta adalah yang sering main film cinta. Paham? Paham? Karena mereka semuanya pura-pura. Pura-pura. Tapi kita tidak boleh pura-pura. Kalau tidak mau kecewa. Makanya mencintai Allah dan mencintai Al-Quran, mencintai As-Sunnah bukan hanya merek dan bukan kamuflase, bukan hanya sampul, tetapi adalah isi yang benar-benar bernas. Kenapa kita mencintai Al-Quran? Kenapa kita mencintai As-Sunnah? Pertama, kita mencintainya karena mencintai pemiliknya. Dari mana keduanya berasal? Siapa yang mengatakannya? Siapa yang membuat? Siapa yang melakukannya? Dan siapa yang berhiaskan dengannya? Al-Quranul Karim. Siapa yang tahu definisi Al-Quran? Tunjuk tangan. Tapi jangan zaki lagi. Sekarang patil. Ta'rif Al-Quran. Yang tahu tunjuk tangan. Kalau tidak tahu kalian jawab, ayah kalian saya suruh. Ayah. Nanti kalau ayah tidak jawab, malu dia. Kalau anak tidak apa-apa jawab, ayah. Al-Quran. Ma huwa Al-Quran? Mumtaz. Nah, ini adik-adik ya? Kayak kembar. Taib, silakan. Coba berdiri sayang, berdiri. Al-Qur'anu Nah, ulang lagi. Al-Qur'anu huwa kalamullah. Ahsant. Volumenya kecil sekali kayak anak gadis saja. Kayak anak bujang. Pada Rasulullah SAW awalnya belum dengar, langsung ke ujung. firman Allah yang diturunkan kepada Bahasa Arab lah. kalamullah Baik, kalamullah. Ini habis waktu gara-gara ini. Saya aja lah jawab. Nah, dah saya sudah dengar jawabannya. Sini. Siapa nama? Mujahid. Minta sama dia. Masya Allah.
Nah. Dah, tak baik tak sama dia ya. Jazakallah khair. Barakallahu. Masya Allah. Kalamullahil munazzal, perkataan Allah yang diturunkan ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhu bada'a, darinya mulai, wa ilaihi ya'ud, akan balik kepadanya. Al-muta'abbad bi ibadatihi, al-muta'abbad bi tilawatihi, membacanya adalah ibadah. Poin yang saya ambil sini adalah kalamullah. Sekarang pertanyaannya, pernah enggak, ini enggak kalian lagi, bapak-bapaknya, pernah enggak merasa jatuh cinta? Enggak ada yang pernah jatuh cinta? La ilaha illallah. Ini perlu diluruskan gaya definisi cinta. Ibu-ibu pernah jatuh cinta? Terjatuh karena cinta? Orang ini kalau saya bilang cinta pasti konotasinya ilegal. Padahal cinta ilegal itu bikin gila. Cinta janda namanya gila janda. Iya. Kalau cinta ilegal karena kepada Allah, jadi wali gila. Makanya semua cinta yang ilegal bikin gila, tapi cinta legal bikin bahagia. Jadi kalau ada nanti orang gila karena cinta, catat ya, catat. Saya bertanggungjawabkan ucapan ini. Semua cinta yang bikin gila, cinta ilegal, cinta tidak halal. Tak cayu nampak. Coba kisah cinta yang pernah bikin gila orangnya, seperti Qais dan Laila. Tahu kisahnya? Cinta bertepuk sebelah kaki, sebelah tangan. Akhirnya si Qais tergila-gila. Katsir atau Kusain dan Busaina sama juga, kawan sudah kasmaran, tapi yang satu tidak peduli. Akhirnya tergila-gila Kusain sama Busaina. Ada pula orang talak 3 jatuh, sayang pun tiba. Akhirnya gila janda, ilegal lagi. Jadi kalau begitu berarti masalah cinta belum duduk masalahnya ya. Orang yang mencintai, kalau dibaca sastra pujangga zaman dulu, dengar suaranya yang serak-serak kering, bukan serak-serak basah, bak buluh perindu. Tahu buluh perindu? Saya bicara di zaman generasi milenial atau Gen Z, jadi tidak paham lagi istilah ini ya. Yang tua-tua tidak paham juga. Buluh perindu tidak tahu? Ya, gimana lagi saya nak bicara ini. Jadi kalau orang sedang mencintai, suara orang yang dicintai sangat indah, terasa masuk dalam kalbu. Sahih? Betul? Kan tuan-tuan juga bilang marahnya saja seperti tersenyum, cemberutnya saja seperti tambah cantik katanya. Sahih? Kayaknya tak pernah dibuat di rumah nampaknya nih, hanya ditengok dalam buku aja. Ini bapak-bapak tak pandai merayu kayaknya ya. Ketika istrinya marah, pernah tak bilang marahnya manis sekali? Tak pernah ya? Gimana gulainya? Dah terasa garamnya? Deh,
Coba dicicipi dulu, habis itu dicicipi karena ludahmu terasa enak. Tidak pernah juga? Ya Allah ya Pak ya, saya cerita lagi. Jadi orang yang mencintai, orang yang sayang, semua yang datang dari yang disayangnya akan terasa indah. Jadi kenapa kita mencintai Al-Quran? Karena kita mencintai yang darinya datang Al-Quran. Kenapa kita mencintai sunnah? Karena kita mencintai yang datang darinya as-sunnah. La ilaha illallah. Sebelum saya menanyakan kenapa kita mesti mencintai Allah dan mencintai pemilik sunnah itu, saya nak tanya juga adik-adik lagi, ma hiya sunnah? Ya, yang tahu tunjuk tangan, yang lambat-lambat, waktu kita habis. Silakan. Silakan berdiri. Suara yang tegak. Ma hiya sunnah? Ulang lagi lah. Pak Sultan. Perkataan yang dikatakan dalam Rasulullah SAW dan dimakna oleh. Saya tanya sama Ustaz Divi, ini orang hadis, betul? Masih kurang katanya? Kata Ustaz Divi belum, jurinya belum bilang sah, saksinya belum bilang sah. Perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah. Ada tambahan pula satu gitu. Baik, perkataan dan pekerjaan Nabi. Udah Ustaz? Masih 2/3 macam. Tidak apa-apa, ada tukerannya kok. Receh ada. Tidak lengkap jawabannya, tidak. Ada receh. Ada yang melengkapi? Sunnah apabila dikerjakan dapat pahala dan tidak dikerjakan Kita tanya sama Bang Sultan, betul ya Bang? Anda tambah, tidak jadi masuk. Tadi dah betul, kamu kok rubah, kenapa? Baik, yang melengkapi. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan kepersujuan Nabi. Tanya lagi sama ahlinya. Ustaz, dah betul? Sini saya. Kamu juga sini, jangan main. Tidak apa-apa. Saya hargai uji cobanya. Masya Allah. Siapa nama? Faris. Namanya mantap-mantap sih dia. Ini orang tua hebat semua nih. Nama anaknya Faris, Zaki. Satu tadi Mujahid. Masya Allah. Ya lah. Silakan. Dari Payakumbuh juga? Bengkulu. Bilanglah di kampung saya. Baik. Hayakallah. Siapa nama? Ustaz, disamakan aja lu Ustaz ya. Samarkan aja lantar. Baru lagi Masya Allah. Siapa nama tadi? Alfinur. 1000 cahaya. Masya Allah. Jazakallah khair. Silakan. Dari mana sayang? Dari mana? Bukit Tinggi. Ramai mah, di mana-mana ada Masya Allah. Nanti jadi mercusuar ilmu di Bukit Tinggi ya. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. As-sunnah, perkataan Nabi.
perbuatannya serta persetujuannya. Berarti dua-duanya Al-Quran dan Sunnah adalah sesuatu yang sangat berharga karena datang dari yang mulia, Allah. Tonton tahu tak? Mencintai yang mulia menyebabkan kita mencintai yang mulia menyebabkan kita mulia. Mencintai yang tinggi menyebabkan kita tinggi. Jelas? Dan kita as-sunnah datang dari manusia yang paling mulia. Mencintainya pasti membuat kita mulia. Tolong tunjukkan ke saya contoh orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul dan tinggi derajatnya. Nah, 3 orang. Karena cinta pada Allah dan Rasul, Allah tinggikan derajatnya. Dan mereka adalah para penghafal Al-Quran dan Sunnah. Silakan. Masya Allah. Kamu yang maju biar kan cepat ngambil apunya. Apa? Tidak dengar satu pun sama saya. Jangan malu-malu. Namanya siapa? Nama 3 orang. Karena cintanya pada Nabi, lalu diangkat derajatnya oleh Allah tinggi-tinggi. Ahsanta. Dah cukup Abu Bakar, dah cukup tuh. Terus Umar Mumtaz. Utsman Mumtaz. Sini. Betul. Sahih. Karena cintanya Abu Bakar, cintanya Umar, cintanya Utsman pada Allah dan Rasul membuat mereka menghafalkan kalamullah, menghafalkan sunnah Rasulullah, lalu diterjemahkan dalam ketika jadi khalifah dalam pemerintahan, ketika jadi hamba Allah dalam beribadah, dalam kehidupan sehari-hari. Semakin besar mereka cintanya pada Allah, semakin besar namanya. Sahih? Pelajari orang itu ya. Abu Bakar dipelajari, Umar dipelajari, Utsman dipelajari. Hasilnya kan nampak. Sebaliknya, ngapain di sini? Untuk salam aja. Yang lain enggak? Masya Allah. Siapa nama sayang? Faris. Tadi Faris juga. Memang Faris luar biasa ya. Apa jamak Faris? Jamak Faris apa? Musannanya apa? Farisan. Taib. Perisai? Farisani. Taib. Kalau jamak? Fursan. Taib. Sama juga? Dikurangi aja ya? Taib. Masya Allah. Dari mana? Payakumbu, putra daerah. Masya Allah. Zaklah. Wafaqakallah likulli khair. Jadi semua yang mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran, mencintai Sunnah, maka terangkat derajatnya. Di dunia sudah nampak, apalagi di akhirat. Sebaliknya yang membenci, yang menghalangi, menentang, memerangi, mereka jadi terhina, rendah. Sahih? Siapa di antara mereka? Walaupun senasab, walaupun dari kalangan Habib.
Saya tolong tunjukkan dua orang Habib di zaman Nabi tapi dijatuhkan derajatnya karena membenci Nabi alaihi salatu wassalam, mencintai sunnahnya. Sebutkan dua orang. Tahu? Dari keluarga Nabi tapi membenci dan memerangi Nabi. Abu Lahab. Teganya kamu bilang Abu Lahab ya? Baik, tidak apa-apa. Yang kedua, Abu Jahal. Tidak apa-apa, dia bukan Habib tapi tidak masalah. Tapi dia masih keturunan Quraisy, memang jenderalnya Bani Makhzum. Baik, sini, tidak apa-apa. Termasuk Abu Talib. Abu Talib cinta kepada Nabi karena keponakan, tapi membenci sunnah Nabi sehingga tidak mau mengiyakan. Siapa nama? Umar, Utsman, Luqman, ahli hikmah. Masya Allah, lengkap dari sini Ustaz. Ya, boleh saya daftar Ustaz? Jadi murid di sini. Kan Dasman kan ada kan? Yang punya nama Dasman ada enggak? Enggak ada kan? Lah, saya daftar lah. Ya. Supaya bisa ada nanti berguru sini, guru sama Ustaz Divi sekali kan? Boleh saya daftar? Berapa awal pendaftaran Ustaz? Baik. Siapa nama tadi? Luqman. Masya Allah. Masya Allah. Dari? Kenapa gemetar? Takut? Nah. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mencintai Al-Quran, mencintai sunnah, membuat orang hebat-hebat, membuat derajat terangkat dan dikenal sepanjang zaman, dikenal sepanjang masa. Tuan-tuan pernah melihat Zaid bin Thabit? Pernah melihat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu? Enggak. Tapi namanya sampai ke sini sah. Banyak pula masjid namanya Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal dengan, pernah nampak Abdurrahman bin Auf? Tapi kenapa tuan-tuan lebih mencintainya daripada Pak Rahman? Pak Rahman kita lihat, tapi Abdurrahman bin Auf tidak, karena cintanya pada Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Mau tak setelah kalian mati nanti nama kalian disebut-sebut? Sekarang tak usah, sekarang riak kita. Sekarang disebut Ustaz Syanu, Masya Allah, datang ujub kadang. Tapi kalau kita mati, Masya Allah, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Kalau di Al-Quran seperti Imam At-Tabari, misalnya Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnul Munzir dan seterusnya. Mereka orang-orang yang tidak kenal mengenal kita, tapi setiap namanya sebut kita ucapkan doa rahimahullah. Jadi kita mencintai Al-Quran dan Sunnah karena mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Buahnya apa? Buahnya kita dicintai Allah, dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah dapat martabat dicintai Allah, ingat, pasti Allah jadikan kita dicintai oleh hamba-hamba Allah. Jadi kalau ada orang tuh Masya Allah
diberikan Allah SWT, dicintai di kalangan masyarakat luas, didoakan dengan kebaikan, mungkin wallahu alam Allah mencintainya. Kita tidak kenal orang. Jelas yang pertama ini, karena mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul adalah wajib syar'i, kewajiban syar'i. Kenapa diwajibkan? Supaya kita tidak malas-malasan. Sebab kalau sunat, bisa malas-malas kan? Malas-malas tidak serius. Tapi kalau kita diwajibkan, kita tidak boleh malas. Awalnya tidak ikhlas, tapi lama-lama membuat kita ikhlas. Sama. Saya sebelum kenal Ustaz ini Abu Mujahid, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Abu Ishaq, sebelum kenal, ya saya tidak begitu tertarik jumpa dengan mereka. Tapi setelah kenal, Masya Allah, ya, ingin selalu berjumpa. Kenapa? Karena orang-orang baik itu selalu menularkan kebaikan demi kebaikan. Demikian juga dulu Nabi SAW, sebelum kenal dengan beliau, banyak yang memusuhinya. Seperti kisah Thumamah bin Uthal Al-Hanafi. Tentu orang mengatakan hati-hati dengan Muhammad tuh, gerakan Wahabi itu, astagfirullah, gerakan Saibi, salah sebut saya tadi. Gerakan Saibi. Kalau sekarang namanya gerakan, ada Wahabi di sini? Ada? Tidak ada kan? Tidak ada nama. Begitulah fitnah yang dilontarkan orang dulu untuk membuat orang benci sama Nabi SAW. Itu yang sampai ke telinganya. Tentu dia akan menghukum sesuai dengan informasi yang sampai kepadanya. Tapi setelah dia tertangkap dalam suatu misi, dibawa dan diikat di tiang Masjid Nabawi, dan dia langsung sendiri melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lihat Nabi sama dengan melihat, melihat Nabi sama dengan melihat, definisi apa tadi? Melihat Nabi sama dengan melihat sunnah. Kan Nabi itu sunnah, kan kamu yang bilang tadi perbuatannya, nampak Nabi berbuat, perkataannya nampak atau dengar Nabi berkata, kemudian persetujuannya tersahabat di tengah-tengah sahabat, dia mengiyakan hal yang baik-baik semua, hanya terlihat olehnya. Ternyata Nabi atau Muhammad itu tidak seperti yang diisukan. Kalau dengar isu saja kawan-kawan, tidak ada satupun yang selamat dari isu. Sampai Allah Ta'ala aja diisukan orang juga. Allah Ta'ala diisukan orang juga. Apa isunya? Ittakhadzar rahmanu walada. Karena isu itu, Allah memiliki anak. Isu kan? Banyak yang percaya? Banyak yang percaya? Bahkan ada kiai boleh ikut ikraya pula, ikutlah merayakan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, orang percaya isu, tapi setelah melihat langsung ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, semua isu itu hilang. Ternyata Allah tidak memiliki anak. Sebab kalau dia katakan dia memiliki anak, berarti perlu istri. Kalau perlu istri, sama dengan kita perlu beralik. Kapan pula Allah beralik? Kalau beralik tentu dia macam-macam lagi, dan ini tidak mungkin Allah. Sahih? Hanya orang jadi mengenal dengan Al-Quran. Semakin antum baca Al-Quran, semakin mengenal Allah, semakin mencintainya. Oleh sebab itu, inilah kenapa kita mencintai Al-Quran dan Sunnah. Semakin orang menggali, saya menemukan tidak sedikit orang yang awalnya ikut mengaji karena mengintip-ngintip kaji. Dia bilang gitu, saya Ustaz, sebelum bertemu dengan Ustaz dikatakan orang Ustaz lebih jahat dari setan, katanya. Mantap tuh, saya bilang.
Sah? Berarti orang tuh sudah tahu dia setan. Sah? Berarti dia sudah kawan sama setan, sehingga dia tahu setan dan tahu saya, kapasitas saya, berarti saya lebih hebat dari setan. Sah? Terus ditelitinya saya selama sebulan, Masya Allah, kemana saya pergi ikut ngekorin saya. Iya, pergi saya ke kajian ikut, pergi saya ke Masjid Nabawi dia ikut, pergi kunjungan dia ikut, bahkan saya buat kajian di rumah dia ikut, pergi saya masak ikut. Masya Allah. Setelah itu baru dia tahu ternyata tidak seperti yang diisukan. Baru dia berterus terang setelah di last time pertemuan kami, detik-detik terakhir pertemuan. Kalau gitu gimana? Ternyata dia yang setan, Ustaz. Saya bilang jangan. Itu namanya durhaka sama guru. Ya, mungkin guru antum juga belum mengenali saya dari dekat. Oleh sebab itu besok suruh dia ke sini, telepon saya, suruh sebulan pula bersama saya. Ya kan itu. Kan ada salahnya kan? Nanti kalau betul nanti seperti yang dia katakan, kan saya bisa katakan saya siap salah. Apapun yang dilihat oleh teman saya dari saya siap salah. Tapi jangan sembarang menyalahkan, siap-siap juga berdebat dengan saya. Sah? Kan ada hak jawab kan? Misalnya Ustaz Dipi bilang, Ustaz, yang Ustaz katakan tadi hadisnya dhaif, misal kan? Saya bilang, apa alasan Ustaz? Dia bilang begini-begini. Ustaz, antum belum baca pula yang dikatakan oleh imam ini sah? Lalu dia debat lagi saya, Ustaz, gini-gini. Kalau alasannya benar, siap salah. Gitu aja kok repot. Sah? Lebih baik jadi pengikut dalam kebenaran daripada diikuti dalam kebatilan. Ma'asyiral kiram. Jadi mencintai Al-Quran dan hadis karena kita mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai Allah dan Rasul? Tadi sudah dikatakan, mencintai yang mulia, mencintai yang tinggi, mencintai yang hebat, membuat kita hebat. Tadi contoh sudah disebutkan oleh anak-anak kita, membuat kita hebat. Dan semakin kita mencintainya, maka semakin dekat dengannya, dekat dengan yang maha kuat, membuat kita nyaman. Kemudian Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terbukti ampuh dan mangkus. Itu mangkus ya? Tidak tahu. Mangkus obatnya. Apa istilahnya? Mujarab. Oh, di sini apa namanya? Mujarab ya? Mujarab orang Arab tuh. Mujarab. Mangkus mantranya. Jadi terbukti apa? Lihat, sebelum Nabi datang, nama masanya masa apa? Adik-adik, sebelum Nabi datang, masa itu disebut masa jahiliyah. Kenapa disebut masa jahiliyah? Santriwati ada ya? Ini santri terus yang apa? Kenapa disebut masa jahiliyah? Apa makna jahil? Bodoh. Salah. Marah Ustaz Dipi nanti. Dibuka kamus, Ustaz Bob Jahil, coba buka kamus. Jahil apa artinya? Bodoh. Jahil bukan bodoh. Jahil itu lawannya adalah alim. Jahil itu maknanya tidak berilmu. Kalau bodoh itu lawannya, lawan bodoh lawannya cerdas. Bodoh itu artinya bohong nggak? Tahu bohong nggak? Nggak tahu ya? Apa bohong? Ada sini? Ada. Kalau nggak tahu bohong nggak, saya terjemahkan lagi. Tentong. Nggak tahu juga. Biluah tambah nggak tahu.
Nah, itu payah lagi saya terjemahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para orang tua, para guru, para ustadz dan anak-anak kami yang saya muliakan, jahil disebut masa itu masa jahiliyah bukan karena kosong dari orang-orang cerdas. Tuan-tuan tahu sendirilah, orang Yunani disebut orang-orang cerdas karena banyak pemikirnya. Sahih? Coba lihat bapak pemikir dunia siapa? Ini versi mereka, bukan versi saya. Udaris, Aristoteles, bapak filsafat dunia. Tapi cerdas, dia cerdas, iya. Tapi berulama, alim atau tidak? Berilmu atau tidak? Berilmu apa tidak? Ada yang bilang berilmu tapi tidak keras suaranya. Berilmu apa tidak? Tidak. Dia jahil. Apa bukti jahilnya? Dia tidak kenal Allah. Dia dengan pemikirannya mengatakan semua yang ada mesti ada yang mengadakan. Itu tidak perlu pintar-pintar amat tuh. Ayah saya tidak perlu pikir panjang dia. Iya itu nak, semua yang ada yang mengada. Perlu pikir panjang tuh. Bapak dan ibu-ibu, jawablah saya. Jangan biar saya bercah-becah. Kalau menyatakan setiap yang ada mesti ada yang mengadakan, perlu berpikir panjang? Tidak. Nanti emak-emak buka pintu pagi-pagi ketemu teh ayam di situ, pasti dia bilang ayam siapa pula yang buat ni kan? Sah? Iya mak, dah. Ayam siapa pula? Sah? Kalau bertemu nanti puju ubi atau daun-daun di tempat tidur, pasti dicarinya siapa yang buat di sini? Sah? Lalu jawab sama anak itu, terbang sendiri itu maknya. Percaya dia? Percaya? Enggak. Yang gini tidak perlu pintar sekali, enggak. Jelas? Tapi ketika bicara pada yang sesungguhnya, alam semesta ini dengan segala keteraturannya, ada yang menciptakan. Siapa Aris? Aris tidak bisa jawab. Dia menyebutnya faktor X. Itulah asal muasal keluar rumus X. Ada mayat ditemukan di lungkang, tidak punya identitas, namanya Mr. X atau Mrs. X. Jelas? Nah, tiba-tiba ada misalnya bangunan yang runtuh, tidak tahu sebabnya, maka orang menyebut karena faktor X. Kalau faktor X menyelesaikan masalah, selesai masalah gara-gara X? Enggak kan? Makanya termasuk orang yang berbadan besar seperti saya, gara-gara X lah masalahnya. Ketika L senang pasang baju, tapi kalau mulai XL apa ya cari baju. Apalagi kalau sahabat triple X. Ini baju ini triple X nih. Triple XL. Akhirnya payah cari baju. Naik outlet risau orang nengoknya. Nambang sama aja kan. Tempat banyak dia ambil nih. Nah, kalau pas nak makan bersama risau kawan nengoknya. Ini gawat nih. Jadi X itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya sebenarnya manusia paling pintar, ada yang tahu? Manusia paling pintar, yang tahu tunjuk tangan. Asanta Rasulullah, apa bayar yang tadi itu? Manusia paling pintar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Nak tanya rumus kimia ada dia tahu, nak tanya rumus fisika dia tahu. Kalau nak tanya matematika lebih tahu, khususnya masalah membagi. Kalau kita pandai mengali dan menambah, membagi payah.
apalagi mengurangi. Paham tak? Nah, kalau Nabi itu memang luar biasa pintarnya membagi. Sah? Nah, kalau kita pintar mengali dan menambah. Allah musta'an. Nabi SAW apapun ditanyakan, siapa pencipta? Allah. Ada bukti? Ada. Bukti apa yang kalian mau? Bukti tertulis? Ini Al-Quran. Bukti empiris? Ini ada. Atau nak naik ke langit sama-sama? Ayo. Pembuktian akhir adalah bertemu langsung dengan Allah. Kapan? Hah? Di surga nanti. Kalau nak nengok masuk surga, kalau tak nak nengok jangan masuk surga. Karena orang yang tak percaya di sini tak ada gunanya mereka percaya di akhirat. Sah? Wih, tentu sudah lapar sekali ya. Orang yang tak percaya melihat Allah dan tak beriman pada Allah, perlu lagi bertemu sama Allah nanti? Perlu lagi? Tidak, dia tidak usahlah. Makanya dari sekarang kita harus percaya padanya. Di mana kita dapatkan? Di Al-Quran. Gimana kita masuk percaya? Karena cinta kepadanya. Orang yang tidak mencintai tidak percaya. Jelas? Orang yang tidak mencintai sunnah tidak akan percaya. Walaupun orang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya tadi Abu Lahab. Tidak percaya dia. Itulah namanya Abu Jahal. Haji semua tu. Tuan-tuan tahu tak Abu Lahab haji? Ibu-ibu, Abu Lahab haji tahu tak? Tak ya? Subhanallah. Dah tua-tua begini tak tahu Abu Lahab haji woi, pengurus Masjidil Haram. Maka kalau ada Pak Haji sekarang menghalangi dakwah, saya takut. Sebab Abu Lahab juga haji dulu. Abu Lahab juga haji, bahkan panitia haji, pelayan jemaah haji. Cuman hajinya haji jahiliyah. Karena amalannya dibangun di atas kejahilan. Makanya setiap yang di agama atau apapun produk, keyakinan, hukum, syariat, kebiasaan, tradisi, kalau hanya bermodalkan kecerdasan otak atau ketajaman perasaan, maka yakinlah akan melahirkan keyakinan jahiliyah. Ada contoh tuh? Ada contoh. Mau contoh? Tapi janji tak tersinggung ya. Ini tuan-tuan tu masalahnya, minta contoh itu tersinggung. So, kalau bahasa kampung saya dulu kalau mengaji tersinggung belek katanya. Tahu belek? Tahu kan? Kalau jualan kerupuk dulu taruh dalam belek kan, tersinggung belek pecah kerupuknya. Maka saya bilang sama orang kampung saya, kalau gitu besok ngaji jangan bawa belek. Ngaji bawa buku, bawa catatan, supaya jangan ada yang tersinggung belek. Ada contohnya keyakinan jahiliyah hasil pemikiran, hasil perasaan. Tak, saya tanya sama anak lagi, bapak tak tahu tentu tanya sama anak lagi. Nah, banyak. Apa contohnya? Itu patung-patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah itu dasarnya ilmu kah atau pemikiran atau perasaan? Pemikiran dan perasaan. Akhirnya mereka contoh orang yang lebih jahil dari mereka. Ulanglah Amir bin Lu'ail Al-Khuzai dari Syam, dia tengoknya orang-orang Nasrani di sana, di gerejanya banyak patung. Dia tanya, apa gunanya patung? Lah mereka jelaskan. Yang menjelaskan tanpa ilmu, yang mendengar orang jahil.
Akhirnya dibawa pulang patung tuh, dirapatkan di Darun Nadwa, di DPR. Kan Darun kan? Darun Nadwa, tempat rapatnya orang Quraisy dulu. Bagaimana kalau ini dimasukkan pula di Mekah? Akhirnya mereka setuju secara aklamasi, karena tidak ada yang berilmu, semuanya orang cerdas yang berpikir. Akhirnya melahirkan keyakinan jahiliyah, cerdas. Lalu mereka buat produk hukum jahiliyah. Apa contoh hukum jahiliyah di masa itu? Menghalalkan zina secara aturan legal, formal. Walaupun secara aturan agama hati kecil mereka masih mengatakan haram. Lalu mereka buat demi menjaga penghasilan orang, menjaga profesi orang, untuk dan hak asasi manusia. Yang ingin menghasilkan dengan badannya, maka dibolehkan untuk meletakkan atau mengumumkan, buat bendera di depan rumahnya. Siapa yang sudah bendera depan rumahnya berarti aman, legal, formal, tidak boleh diganggu. Paham sih? Bukti legal formalnya apa? Kalau terjadi kehamilan, ditunggu bayi lahir, dipanggil yang pernah jadi member. Iya, dipanggil dan harus datang. Dipanggil ahli DNA. Ternyata lebih dulu orang Arab mempunyai ahli DNA daripada Amerika. Lebih cepat kerjanya. Kalau DNA Amerika 3 bulan dikirim sampelnya kan, baru sampai. Oke, itu tidak langsung. Orang tuh hanya dengan diciumnya bekas bekas lalunya onta tuh dia tahu nih, ini unta dasman gitu. Tahu pula dia unta pincang, unta yang tidak pincang, tahu dia. Unta pincang begini, tahu nih. Ini bukan sihir, tidak. Pengetahuan. Lalu setelahnya ditunjuk, tengoknya kan, ini bayi, ini ayahnya nih katanya. Tidak boleh ditolak. Dan langsung didaftarkan di Disduk Pencapil, dapat akta halal atau tidak? Halal atau tidak? Enggak. Legal atau tidak? Woi, legal atau tidak? Legal, dilindungi oleh negara. Tapi halal? Enggak. Mereka tahu enggak itu tidak halal? Tahu. Buktinya ketika membangun Ka'bah, ketika runtuh, mereka mengumpulkan dana dengan syarat tidak boleh hasil zina. Ternyata zina masih haram rupanya, tapi legal formal. Tanyalah orang-orang yang melegalkan yang haram-haram itu, mereka tahu tidak riba haram? Woi, tanyalah para itu pembuat aturan dan undang-undang itu, tahu tidak dia riba haram? Tapi kenapa dilegalkan? Wih, jawablah, kenapa dilegalkan? Karena jahil. Orang cerdas tapi jahil, tidak berilmu. Paham? Karena yang dipikirkannya bagaimana menjaga stabilitas dan fundamental ekonomi. Dikiranya fundamental ekonomi itu semakin kuat dengan riba. Padahal kalau dia berilmu, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Makanya perkembangan ekonomi kita tidak akan berkembang selama riba masih menjadi tiang fondasi kita. Tidak akan berkembang. Saya tidak akan sulit. Kalau sulit masih bisa, tapi saya katakan tidak akan berkembang. Dalam 80 tahun kita membangun utang atau banyak. Tapi jangan ikut urusan orang itu, enggak. Ya, paham maksud saya? Wih, paham maksud saya? Tidak usahlah demo-demo ke sana, tidak ada juga gunanya. Aduh, guna Ustaz. Kayaknya tidak ada yang berubah kayaknya. Tidak ada yang berubah nampak.
Mereka jalan terus, awak yang diperiksa. Sah? Mereka jalan terus, awak kena periksa. Oleh sebab itu, tapi atau harus tahu bahwa itu dilakukan karena kejahilan. Ini mohon maaf ya, kalau ada yang tersinggung ya. Kan saya sudah bilang tadi, janji enggak tersinggung. Kemudian mereka syaratkan tidak boleh uang riba. Tahu juga orang jahiliyah itu riba sebenarnya. Tahu, cuman tidak mengikutinya karena kejahilan lagi. Dan tidak boleh uang hasil pedukunan. Padahal dukun semua kepala sukunya. Nah, akhirnya datang Al-Quranul Karim, datang sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Berapa lama yang itu diperlukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk merubah secara totalitas? Berapa? 23 tahun. Hah? Lama sekali. Saya bilang enggak. 13 tahun di Mekah, pindah ke Madinah, dah mulai berubah. Sah? Sampai di Madinah, ada lagi orang nyembah berhala di Madinah? Enggak kan? Ada lagi orang berjudi bebas di Madinah? Enggak kan? Tapi tidak apalah, kita ikut 23 tahun. Dalam sejarah pendirian dinasti di dunia, tidak ada yang selesai dalam waktu serentang itu. Ini diakui oleh pakar tata negara di seluruh dunia. Tapi Nabi SAW berubah total semuanya. Dengan apa? Dengan apa? Ya Allah, dengan banyak kitab, dengan banyak kitab, banyak referensi. Enggak, referensi dua aja, Al-Quran dan Sunnah. Sekarang bikin orang debat panjang-panjang karena banyak referensi itulah. Kadang referensi sihir masuk juga dalam referensi syariat. Sah? Asal ada dalam buku, ada ustaz yang mengatakan sah. Enggak. Dulu mereka hanya dengan Al-Quran dan Sunnah bisa menguasai sampai ke Andalus, menguasai sampai ke Rusia. Sah? Hampir seluruh dunia dikuasai dengan Al-Quran dan Sunnah, aman, damai, tentram, makmur. Dah. Oleh situ patutlah kita mencintai Al-Quran dan Sunnah karena menjadi penyelesai segala masalah kita. Dengan frontal, enggak. Dengan gerakan fundamentalis, enggak. Dengan radikalisme, tidak. Dengan terorisme, enggak. Dengan kekerasan, enggak. Kalau bukan karena orang-orang yang menekan Nabi, sebenarnya dakwah aman, tenang. Cuman karena memang yang namanya al-haq dengan batil itu selalu bertentangan, maka Nabi disuruh Allah bersiap-siap untuk itu. Sahih? Itu salah. Makanya kalimat pertama ketika diizinkan berperang, uzina, diizinkan. Oh yes ya? Apa makna uzina, Ustaz? Apa makna uzina? Diizinkan. Nah, setelah itu baru waqatilu. Dan kita lihat kaum muslimin dan muslimat, perang dalam Islam tidak bisa disamakan dengan perang orang luar Islam. Perang dalam Islam setelah selesai tidak ada lagi pertumpahan darah. Tapi kalau perang di luar Islam tidak, orang-orang sipil dibantai oleh mereka dan melakukan genosida. Makanya oleh sebab itu harus ditumbuhkan selalu kecintaan kita pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalimat terakhir, biasanya orang bicara tentang hubul Quran atau hubus Sunnah atau hubullah, ini digabung dua-duanya. Saya bilang sama Ahmad, ini panjang nih kajinya Ustaz. Saya bilang, nah, lensa wajah lah Ustaz katanya. Itulah makanya lensa dikit aja. Tahu lensa? Enggak tahu ya? Kata lensa udah naik ya, tergeser udah turun. Enggak tahu? Apa maksud? Enggak tahu ya? Lensa tersinggung sedikit jadilah. Nah, iya. Jadi
mohon maaf sekali kalau seandainya tidak sampai yang diinginkan, tapi setidaknya sudah memberi isyarat ke arah itu. Sah? Gimana? Masih mengecewakan? Masih mengecewakan? Jawablah, bilang iya atau tidak. Kalau masih saya tambah lagi. Nah, tapi kalau sudah tidak lagi mengecewakan, saya tutup. Masih mengecewakan? Tidak serentak nih, saya lanjut lagi, masih panjang. Jadi memang dengan cinta banyak masalah yang kita selesaikan, ya. Maka kita selesaikan dengan cinta sayang. Sah? Cintai Al-Quran, cintai sunnah. Kenapa sunnah? Karena memang sunnah itu menjadi petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dari Al-Quran. Orang bisa saja dengan Al-Quran menafsirkan sendiri, tak pakai sunnah, tapi membuat aliran baru dan kesesatan. Ya, oleh sebab itu makanya para ulama dari kalangan pendahulu as-salafus salih seperti Asy-Sya'bi mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal kitab. Sunnah itu lebih dibutuhkan oleh Al-Quran dari Al-Quran membutuhkan as-sunnah. Apa maknanya? Padahal Al-Quran lebih tinggi daripada sunnah, sah? Apa maknanya? Al-Quran tanpa sunnah tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Al-Quran tanpa sunnah tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Sebaliknya, ini berandai-andai dan tak akan terjadi. Berandai-andai. Andainya ada orang yang hafal sunnah semuanya dan dilaksanakannya dengan sempurna, tapi dia tidak tahu sehuruf pun Al-Quran, maka dia telah mengamalkan Al-Quran dengan sempurna. Paham? Paham? Saya ulang. Andai, ini berandai-andai dan ini tidak akan terjadi. Masa orang tidak tahu sehuruf pun Al-Quran, berarti tidak soleh dia, sah? Andainya orang tidak tahu satu huruf pun Al-Quran, tapi tahu dia sunnah Nabi dalam segala masalah, maka dia telah melaksanakan Al-Quran. Karena Nabi itu adalah Al-Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Oleh sebab itu maka digandengkanlah antara Al-Quran dan sunnah. Dan ingat, golongan yang selamat bukan disebut ahlul Quran, tapi disebut ahlus sunnah. Yang disebut selamat itu ahlus sunnah. Nabi tidak nyebutnya ahlul Quran was sunnah karena Nabi tahu, wallahu alam, bahwa sunnah bila tegak, Al-Quran tegak. Tapi Al-Quran saja tanpa sunnah, Al-Quran tak tegak, sunnah pun habis. Pada sebab itu iringkan kedua-duanya. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita mencintai Nabi karena mencintai Allah, menaati Nabi karena menaati Allah. Dah gitu aja lah dulu ya Ustaz, anggap aja utang terbayar dulu ya, nanti buat utang baru lagi aman tuh, kita buat utang baru lagi nanti insyaallah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para asatizah, kepada para ustazah, kepada orang tua dan para hadirin hadirat dan ananda yang insyaallah ya, jangan pikir mau jadi apa nanti, pokoknya kalian akan lebih hebat dari kami. Dah? Jelas? Dan saya insyaallah akan bangga dengan kalian karena saya pernah sekali bicara di depan kalian. Kalau sempat kalian jadi presiden misalnya nanti, itu saya pernah ngaji depan dia itu, kan aman saya. Maka camkan, kalian harus jadi orang. Nah, caranya jangan tinggalkan hubbus sunnah wa hubbul Quran. Saya ulang ya, jangan tinggalkan hubbul Quran dan hubbus sunnah. Tentu jangan tinggalkan pesantren hubbul Quran. Nah, jelas? Terima kasih Ustaz ya. Kita cukup aja dong. Tidak ada tanya jawab, nanti panjang lagi. Nah,
Mohon maaf sebesar-besarnya, kami juga minta izin karena ya gimana lagi ya, saya harus minta izin karena tidak dikasih rumah di sini, kan tidak ada rumah saya di sini kan. Nah itu makanya saya minta izin nak pulang. Kami nak mengunjungi salah seorang sahabat juga yang dulu juga sama-sama di Libya dulu, Ustaz Afwan ya, Ustaz Afwan Safar, yang juga orang Payakumbuh, dulu pernah abangnya sekelas dengan saya di Libya Jakarta, Ustaz Dr. Irsyad Safar yang pendiri Arisalah di Padang. Adik beliau dibawa kemarin ditelepon minta saya juga ucapkan salam ke mereka, udah lama tidak jumpa ya. Dan juga ada kaitan juga, dia anaknya juga kuliah, pernah belajar di tempat kita di Utsaimin di Bangkinang. Jadi oleh sebab itu mohon izin Ustaz ya, bungkus saja insya Allah kita selesaikan dengan cinta, insya Allah. Mohon maaf ya, ini kayaknya tidak rela melepas saya, kenapa ya? Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. Insya Allah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. Insya Allah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.